Tuhan, Kau berkati kami semua, Kau menolong kami karena begitu besar kasih-Mu pada kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya. Ini judulnya ya, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Oke, lihat ya. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya. Jadi itu orang Yahudi yang udah percaya loh. Udah Yahudi percaya atau gitu loh. Dia orang percaya loh. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar dalam muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini kepada orang percaya loh. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau bisa dapat berkata kamu akan merdeka? Jadi di Yohanes 8 ini, sebetulnya orang percaya ada dua. Yang udah merdeka sama yang masih dijajah. Ya tak? Dewi yang mana? Ya dia pintar sih, ya, udah ngerti. Bagus. Gitu. Jadi orang percaya masih belum merdeka? Iya. Bukan keselamatan loh. Ini percaya. Bukan keselamatan, nothing to do with keselamatan. Tapi masih di ini, ya. Ayat 34. Kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi orang percaya itu masih apa? Belum merdeka karena masih jadi hambanya dosa. Gitu. Jadi ada dua orang percaya. Yang hamba dosa, yang sama lagi yang nggak berdosa. Tuh. Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dosa itu begitu. Ngikat. Sekali dosa, lu hitam lu. Begitu loh. Orang percaya masih hitam. Masih berbuat dosa. Tapi ada lagi yang enggak. Karena udah nggak hamba dosa. Ya, lalu berikutnya. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi orang percaya yang hamba dosa, masuk rumah, keluar masuk. Diberkati, enggak, gitu loh. Kayak di padang gurun. Tapi anak yang sebenarnya, yang itu tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu, A-nya besar, memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi ada orang percaya yang masih belum tinggal di rumah Bapak. Cuman datang-datang sebagai tamu aja. Ya. Yang tadi ayat 31, 32. Jika kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi orang percaya belum mengetahui kebenaran dari Kristus. Banyak. Orang percaya belum mengetahui. Karena itu, jadi karena dia belum mengetahui. Dia belum mengetahui, dia masih hamba dosa, dia belum merdeka, dia belum tinggal di rumah. Dia cuman ya diberkati masuk keluar gitu. Ya? Ya, oke. Jadi orang percaya, saya rekap dulu. Banyak yang belum merdeka, banyak yang masih hamba dosa. Ini orang percaya selamat ya. Ini keselamatan loh ini. Belum tinggal di rumah Bapak, ya. Belum mengetahui kebenaran dari Kristus. Itu begitu. Yang kurang apanya sih? Gitu loh. Kok bisa ngene itu loh? Kalau Jawa nih, kok bisa ngene piye toh? Piye? Kenapa toh? Kenapa bisa begini? Ya toh? Lalu berikutnya, nih. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu adalah benar muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran. Jadi kelemahan dari banyak orang percaya adalah mereka masih belum mengetahui kebenaran kasih Tuhan. Ya, tetap dalam firmanku, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Banyak orang percaya itu belum tahu kebenaran dan karena belum tahu kebenaran belum merdeka, ya, dan nggak ngerti kebenaran firman Tuhan yang dari ya, Yesus ya. Ya. Nah, ini slide berikutnya, kebenaran firman Tuhan dari Yesus itu apa? Ya. Ini yang Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku
Yaitu supaya kamu saling seperti aku telah, tuh ada kata telah mengasihi kamu. Jadi kebenaran kasih Tuhan adalah aku telah mengasihimu. Kalau you nggak mengerti aku telah mengasihimu, pertama you masih belum merdeka, masih hamba dosa, belum mengetahui kebenaran, dan seterusnya. Aku telah mengasihimu. Telah mengasihimu. Yang ngomong ini siapa? Hah? Yang ngomong ini Mesias. Aku telah mengasihimu. Jadi kasarnya Tuhan Yesus itu, kebenaran Tuhan adalah Mesias datang untuk apa? Mengampuni dosamu. Itu hati Tuhan toh. Terus apa? Memberkatimu. Ya toh? Supaya kamu nggak miskin, supaya kamu merdeka dan seterusnya tuh. Roh Tuhan ada padaku segala tuh. Hati Tuhan toh. Datang mau bawa hati Tuhan yang mau mengampunimu, yang mau memberkatimu. Aku telah kalau nggak ngerti itu, belum ngerti hati Tuhan, lu masih orang percaya yang belum ngerti kebenaran, yang masih hamba dosa, yang belum merdeka, dan seterusnya apalagi tuh. Yang belum tinggal di rumah Bapak. Hah? Masih tekat apa? Iya kan masuk rumah, keluar rumah, masuk rumah, keluar rumah. Karena begini, kalau belum ngerti kebenaran, kadang-kadang, waduh berasa dikasih Tuhan. Habis itu, oh gue dibenci Tuhan. Tuh, bolak-balik itu mudi. Jadi masuk keluar masuk itu loh. Masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Itu, ya. Banyak kalau nggak ngerti kebenaran. Kalau udah mengetahui, aku telah mengasihimu. Aku telah. Jadi Yesus itu bicara ke Pak James, aku telah mengasihimu sebagai Mesias. Aku udah ampunin dosamu. Aku udah berkatin kamu selalu. Telah. Udah dilakukan. Nggak pernah tarik. Nah itu kamu udah tahu kebenaran. Itunya nggak berubah. Tapi ada orang percaya nggak kayak James. Apa iya toh? Apa iya? Enggak itu loh. Ragu dia. On off. Nah itu yang masih belum merdeka, masih hamba dosa, dan seterusnya. Ya. Oke, lalu berikutnya. Pada waktu kita mau menerima kebenaran kasih Bapa melalui Kristus ya. Karena Kristus, Mesias. Ya, yang menyampaikan, karena Mesias yang diutus oleh Tuhan untuk mengampuni semua dosa dan memberkati kita dengan kerajaan surga di rumah Bapa. Baru kita merdeka. Merdeka terhadap apa? Lalu berikutnya, maka jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham. Oh, dia pakai status bangsa pilihan. Aku enggak. Chosen people. Bukan orang masa baru. Bangsa Abraham. Chosen people. Stanbomnya Abraham. Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana kau dapat berkata kamu akan merdeka? Dia pakai itu. Nih, Israel pakai status bangsa pilihan, keturunan Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi Yesus bilang begini, sebetulnya ya, kalau saya yang ini, kan dia pakai, saya itu keturunan Abraham. Tuhan bilang, kalau Yesus bilang, lu mau keturunan Abraham atau enggak juga sama aja. Maksudnya gitu. Lengkap enggak? Kalau lu masih hamba dosa, ya lu hamba dosa, termasuk keturunan Abraham. Ngerti nggak? Itu sebetulnya kan itu nggak? Dia kan bilang pakai keturunan Abraham toh, pakai Stanbom toh. Gue tebang Israel ya gitu loh, kasarnya gitu, bangsa pilihan. Kalau kamu di dalam Kristus, ya kamu bangsa pilihan. Kalau kamu di luar Kristus, ya kamu menolak, gitu loh. Bukannya, oh saya bangsa pilihan. Darah gue lebih biru dari kamu. Saya bangsa pilihan. Saya pan bisa bahasa Ibrani. Bukan kayak kamu, cuma bisa bahasa Indonesia dan Jawa. Loh, Israel begitu. Saya pan bangsa pilihan. Saya pan ikut tradisi Yahudi. Kamu pada nggak ngerti.
Orang Kristen, iya benar. Kita ikut. Saya kan bangsa pilihan, gue disunat, lu belum. Sama Tuhan, itu yang dipotong. Ngerti gak? Lu bangsa pilihan, so what? Keturunan Abraham, so what? Apalagi? Bisa Ibrani, so what? Apalagi? Oh, lahirnya di Yerusalem, rumahnya di Yerusalem, so what? Gitu loh. Ngerti ya? Ya Dewi ngerti ya, so what? Ya toh? Saya ikutin tradisi Yahudi. Pakai, aku nggak tahu lah. Kan banyak orang yang gila sama tradisi Yahudi. Dan lu lihatnya banyak pendeta yang ikut itu. Lu udah ngerti ya, siapa yang gendeng, siapa yang benar, gitu toh. Siapa yang melu gendeng, gitu toh. Tuhan bilang, nggak ada urusan. Lu berbuat dosa, lu sama dosa, lu nggak tahu Kristus, you out. Ya. Lalu berikutnya. Jadi, ini jelasin ya, dosa itu terjadi karena Adam dan Hawa menolak buah pohon kehidupan. Ya toh? Buah pohon kehidupan atau kehidupan dari Tuhan atau kasih dari Tuhan. Dan memilih mendapatkan pengetahuan baik dan jahat untuk kehidupan. Jadi memilih bergantung pada pengetahuan baik dan jahat. Mengikuti ilmu tafsir iblis. Mengikuti teologi iblis. Mengikuti hermeneutika iblis. Jadi sumbernya itu hermeneutika iblis. Yang sekarang dipraktekin. Di gereja mengikuti ilmu tafsir yang diajarkan oleh sekolah teologi. Ya gimana mau benar? Nah, orang percaya yang belum mengenal kebenaran kasih Tuhan, artinya mereka masih bergantung pada pengetahuan baik dan jahat. Artinya mereka pakai ilmu tafsirnya yang pakai utama. Ya. Jadi karena itu mereka terus berdosa seperti Adam dan Hawa, bergantung pada ilmu tafsir, bergantung pada pengetahuan baik dan jahat, bergantung pada agamawi. Ikutlah hamba dosa. Tapi orang kan bingung. Jadi gimana? Nggak boleh pakai otak lu? Susah lu, Enggak, lu nggak boleh. Lu pakai otak lu belakangan. Lu bergantung dulu sama kasih Tuhan, baru pakai otak. Ya Tuhan ya. Jangan pakai otak duluan. Bergantung dulu sama kasih Tuhan, baru pakai pikiranmu gitu loh. Jadi buah pohon kehidupan, kamu makan dulu, baru kamu punya pengetahuan baik dan jahat dari kehidupan dari Tuhan tadi. Bukan pakai pohon pengetahuan baik dan jahat untuk mendapatkan kehidupan dari Tuhan. Jadi ya, kamu terima kasih Tuhan, di dalam kasih Tuhan, di dalam kehidupan dari Tuhan, kamu akan jadi punya pengetahuan baik dan jahat. Jadi ya, seperti Tuhan. Bukan seperti iblis dan seperti teologi, pakai pengetahuan baik dan jahat untuk dapat kehidupan dari Tuhan. Lain toh? Lain nggak Dewi? Jelas nggak? Pakai pohon kehidupan untuk dapat bisa pakai pengetahuan dari Tuhan. Dikasih kemampuan itu. Pan Tuhan bilang aku mempunyai mereka manusia menjadi serupa dengan kita mempunyai pengetahuan baik dan jahat. Di dalam kehidupan dari Tuhan ada pengetahuan baik dan jahat. Yang iblis ajarin, pakai otakmu pengetahuan baik dan jahat untuk dapat kehidupan. Beda nggak? Saya kadang-kadang ngajar tuh ngulang-ngulang tuh ya, karena ngerti nggak lu bedanya gitu loh, tau nggak? Nah kamu, ini yang di Yohanes 3:8. Kalau Yohanes 3:18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, banyak orang Kristen mau mengasihi dalam perbuatan, tapi nggak ngerti kebenaran. Alias perbuatan manusia karena nggak ngerti kebenaran Tuhan. Demikianlah kita mengerti bahwa kita berasal dari kebenaran. Jadi yang penting itu bukan perbuatanmu. Banyak orang Kristen bilang, kalau perbuatan diutamain. Lu mau berbuat, nggak berbuat, gue kasih tau lu. Kalau itu manusia, go to hell. Karena manusia cuma bisanya go to hell. Iya toh, bisa nyelamatin nggak? Ya iya. Jadi bukan urusan dengan perbuatan. Yang Tuhan bilang, kamu dari kebenaran Tuhan atau bukan? Dari kebenaran kasih Tuhan atau bukan?
Perbuatanmu secondary. Nah, gitu tuh. Kalau kamu berasal dari kebenaran kasih Tuhan, kamu akan berbuat baik. Kalau kamu mencoba berbuat baik tanpa dari kebenaran kasih Tuhan, go to hell. Nangkap nggak? Kalau di debatinnya perbuatan terus. Salah topik. Yang bertopiknya itu adalah kamu berasal dari mana? Dari kebenaran kasih Tuhan, pohon kehidupan dari Tuhan, kasih Tuhan, atau kamu berasal dari pengetahuan baik dan jahat seperti yang diajarin iblis. Itu perbuatanmu secondary, bukan topiknya, gitu loh. Nangkap nggak? Iman, perbuatan iman. Topiknya bukan itu. Topiknya lu dari mana? Lu dari ajaran iblis atau dari kebenaran kasih Tuhan? Tell me. Kalau you dari iblis, go to hell. Ya toh? Ilmu tafsir pengetahuan baik dan jahat yang bikin jatuh Adam dan Hawa. Kalau kamu dari kebenaran kasih Tuhan, yaitu kehidupan dari Tuhan, oke, you akan berbuat baik. Gitu loh. Kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Makanya saya tanya, di sini hatinya tenang nggak? Sebab kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita setelah mengetahui segala sesuatu. Di sini masih berasa tertuduh nggak? Kalau you masih berasa tertuduh, ya, dan cara you begini, Tuhan bilang. Ini yang dari Tuhan. Kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada. Jadi, pada waktu kamu dituduh oleh hatimu bilang apa? Kamu salah, kamu tadi salah, kamu salah, kamu dosa, kamu salah. Ya, kan Tuhan mau mengampuni toh. Tuhan mau mengampuni setelah mengampuni mengasihi. Ya, tapi ada yang nuduh. Oke? Jadi ada yang nuduh, ada yang mengampuni. Oke? Kamu di tengah itu. Caranya, biar hakimnya yang ngampuni itu yang ngadepin. Itu loh kuncinya. You kalau di dalam tekanan, hidup. Berapa salah? Ya toh? Karena bikin salah. Jangan di preaching di HOG begini, jadi saya nggak boleh berasa. Jangan begitu. Itu pakai tenaga sendiri. Don't do that. Allah lebih besar daripada hati kita, bukan kamu. Yang lebih besar Tuhan, yang hakim. Biar hakim yang hadapin yang nuduh toh. Hakimnya bilang, gua ada ampuni. Penuduhnya kamu kan yang dituduh. Biar hakim yang ngadepin penuduhmu. Kalau penuduhmu itu masih bawel dan nggak mau nurut, biar hakim yang nabokin, atau sebetulnya bukan tabokin sih, dibantai gitu loh, kalau lehernya dikecap gitu loh, tau nggak? Itu biar hakimnya, bukan kamu. Kalau yang penuduhnya itu masih nggak mau nurut, biar Tuhan yang hadepin. Nanti ya. Jadi waktu kamu dituduh, jangan kamu yang hadepin. Biar hakim Tuhan yang sudah mau mengampuni, yang menghadapi penuduhmu. Tuhannya apa bilang, saya ampuni. Kalau hukum Taurat sih diam. Diam aja ditebang. Makanya di Wahyu itu ditebang pohon Taurat. Kalau ada ahli-ahli agamawi yang nuduh, biar Tuhan yang hadepin. Tahu ya, perempuan, masih ada yang nuduh. Jangan begitu tuh. Masih ada yang nuduh. Teman-teman tanya tuh kepada perempuan gereja. Nggak ada Tuhan. Aku juga nggak. Ya toh? Jangan lagi berbuat dosa. Bergantung terus sama Tuhan. Udah begitu toh. Pan tuh orang Yahudi kabur semua toh. Kalau kira-kira masih ada diapain? Mental. Kalau di Yohanes pada waktu Tuhan Yesus mau ditangkap, itu ada tentara, si Judas segala, tentara. Itu kan kayak mengancam murid Yesus. Yesusnya di depan, orangnya itu mental semua. Terbang, mental. Nggak bisa pegang, nggak bisa touch. Nggak bisa. Don't worry. Makanya saya bilang, yang menghadapi nabi palsu, pemimpin agamawi Tuhan, bukan kamu.
Kalau mereka berani nuntut, diemin aja. Bilang aja, oh yang disampaikan Hongki di House of Grace salah. Biarin aja. Bible-nya bilang, Tuhan yang hadapi. Pertama, mental. Akhirnya, ya itu bener lu dibantai. Gitu, kalau di neraka ya dibantai begitu. Ngerti gak? Bukan kamu. Kamu kerjanya murid jadi berkat buat orang lain. Dituduhi, yang itu Tuhan yang ngadepin. Makanya tadi kalau kemarin itu tuh, kendalikanlah orang-orang kejam. Itu Tuhan. Kendalikanlah mereka yang agamawi yang kejam. Tuhan yang hadapin. Di bumi gak bisa touch. Di neraka bukan urusan lu. Gitu toh, ya? Udah, ngerti ya? Kalau dia mereka di neraka kira-kira gimana, ya? Bukan urusan lu. Agamawi nggak akan ada di kerajaan surga di surga. Tuhan tidak akan perbolehkan. Di surga ada penuntut yang kayak ngoceh gitu. Hah? Kebayang nggak? Bikin berisik, bikin surga nggak tenang. Kebayang nggak? Semua jadi baik. Kalau nggak mau nurut, masih agamawi, tempatnya beda, alamatnya beda. Kalau pakai bahasa Indonesia, pakai huruf N di depannya. Kenapa? Dalam kasih. Jangan ngerecokin. Lu pakai doktrin teologi, lu mau ngajar di surga, dikirim ke N lu. I'm not kidding. Nggak ada such thing. Nggak ada. Berisik kayak gitu. Nah, kalau udah gitu, jadi kalau kamu dituduh, kamu kayak begini. Kan kamu dituduh ya, salah segala. Kan kamu memang ada kekurangan. Tuhan di depan. Ingat, di pikiranmu, Tuhan di depan. Kamu masalah ya, Tuhan, kamu di belakang. Seperti Musa waktu tanya, show me your glory. Kasih lihat kemuliaanmu. Tuhan, ya, ini kasih lihat. Matanya ditutup, terus begitu dibuka, lihatnya pun belakang. Kemuliaan Tuhan, Musa, lu di belakang. Artinya apa? Ngadepin musuh, agamawi, nabi palsu, Tuhan. Kamu di belakang. Ikut aja. Masuk tanah perjanjian diberkati. Udah gitu. Ngerti ya? Navita ngerti ya? Ini bener loh. Kalau kamu dituduh, kamu begini. Kamu jangan lawan. Oh, saya dituduh. Oh, diajarin nggak boleh bersatu duduk. Gimana? Nggak begitu. Ini yang benar-benar. Dituduh. Oke, Tuhan, kamu di depan gitu loh. Ngerti ya? Saya di belakang. Nanti lihat, hilang. Terus saja, di otakmu begitu. Kalau keluar ya, kalau ada yang masa tertuduh ya, terus nggak bisa tidur, gitu lah, dituduh, karena bikin salah. Lu manusia ada salah. Kamu begitu. Itu kamu di depan. Yang nuduh kamu, itu minggir semua. Kalau nggak dikirim neraka. Gampang loh. Dosamu hilang. Diampuni dan dilupakan. Bukan dilupakan, dihapus gitu. Kamu di belakang aja. Nggak ada terjadi. Ya, ingat ya. Ini saya kasih tahu. Saya juga kalau misalnya ngadepin masalah, saya tahu begini tuh. Tuhan di depan. Gue di belakang. Selalu begini pikiran saya. Pikiran aja begitu. Kalau Tuhan bilang, saya bala tentara Allah. Tuh, begitu tuh. Dia di depan. Pakai bala tentara di depan. Kamu yang di mana di belakang? Terima berkat. Yang hadapin musuh. Salah gitu. Dia yang ada di depan. Berikutnya. Jadi banyak orang percaya. Itu hanya percaya Yesus adalah juru selamat bagi mereka setelah mereka mati. Kan juru selamat. Saya percaya, saya nggak masuk neraka. Berarti percaya setelah mati baru masuk surga, toh? Makanya di bumi nggak masuk kerajaan surga. Mereka belum percaya kebenaran kasih Bapa saat mereka masih hidup di dunia. Padahal firman Kristus berkata, aku telah mengasihimu. Nyampainya tuh Yohanes 15 tuh kepada siapa sih? Kepada orang di bumi. Jadi kasih Tuhan tuh ada pada kita di bumi. Ya. Oke, lalu berikutnya.
Jadi Tuhan tuh mau mengampuni semua dosa, semuanya melalui Kristus ya, termasuk dosa kita saat kita masih hidup di dunia. Bukan hanya mengampuni, seperti saya, dia menghapus, seakan-akan tidak terjadi. Nah, mereka yang mau menerima kebenaran kasih Tuhan, tidak lagi berdosa karena mereka bergantung pada hati Tuhan yang penuh belas kasihan. Mereka tidak lagi bergantung pada pengetahuan baik dan jahat. Mereka tidak lagi merasa bersalah dan tertuduh. Dan yang paling penting, mereka sudah merdeka dari dosa dan rasa bersalah. Benar ya? Kalau dosa hanya diampuni. Dosanya ada nggak? Setiap orang berdosa adalah hamba dosa. Lu mesti hamba lu. Kalau dosanya diampuni dan dihapus, lu jadi hamba apa? Itu merdeka. Karena dosamu dihapus. Kayak gini saya tadi. Dosamu telah dihapus. Dan Tuhan sudah double, diampuni. Pokoknya gini, Tuhannya udah hapus ingat, tinggal otakmu masih ikut agamawi apa enggak. Kalau masih ikut agamawi, kamu bisa merasa tertuduh. Kalau dengerin pendeta agamawi, kamu merasa tertuduh. Tuhan bilang, ketahuilah, aku lebih besar dari pendeta itu. Aku lebih besar dari hukum Taurat. Aku lebih besar dari pengajar teologi. Biar aku yang hadepin. Kan gue yang ngampunin, gue yang hapus. Ada yang gak suka. It's not your problem, James. Tuhan yang hadepin. Ketahuilah aku lebih besar. Tahu lebih besar? Mental. Kalau nggak nurut lagi, itu ada N. Gampang loh. Gue tuh N loh. Gimana? Dia ganggu Anda di surga gimana sih? Demi kasih, dia akan mengirimkan. Demi kasih, dikirim ke N. Supaya nggak ganggu James. Lalu, berikutnya. Jadi hati Tuhan ya. Tuhan mau mengampuni semua dosa, termasuk dosa kita. Tuhan memberkati semua yang sudah diampuni dengan semua berkat. Sama ya. Yang ketiga, memberkati semua orang lain melalui kasihnya dalam kita. Ini yang nomor 3. Kalau you belum terima nomor 1, lu mesti berasa tertuduh. Gimana lu mau berkatin orang lain kalau lu sendiri masih berasa tertuduh jadi hamba? You nggak bisa diutus. Kenapa? You nggak bisa. Karena you nggak qualified. Kalau you belum tahu bahwa hati Tuhan mau memberkati semua orang dengan semua berkat, lu dikirim untuk apa? Kalau lu miskin, lu bisa berkati orang lain dengan apa? Kalau lu kaya, masih mendingan punya duit. Sampai duit lu habis aja. Benar nggak? Tapi kan lu pakai dirimu. Kalau lu nggak ngerti, you belum menerima kebenaran bahwa Tuhan mau memberkati semua orang. Lu ngapain diutus? Lu diutus terus bisa berkati apa? Benar nggak? Kecuali kamu sudah menerima kebenaran bahwa Tuhan mau memberkati semua orang. Termasuk orang berdosa. Dengan diampuni, kan setelah diampuni, diberkati di kerajaan surga. Kalau you belum terima itu, lu mau jalan-jalan, mau ngapain lu? Mau nyampein apa? Mau nyampein berkat? Berkat apa? Kalau kamu belum menerima kebenaran hati Tuhan yang mau mengampuni semua dosa dan setelah diampuni diberikan kerajaan surga. Kalau belum terima itu lu mau ngapain sih? Lu mau nyampein apa? Gak punya apa-apa toh. Makanya kalau belum terima hati Tuhan gak jadi diutus. Gak punya apa-apa. Mau diutus apa? Oh saya punya ilmu teologi. Oh, itu bukan dari Tuhan. Kamu diutus oleh teologi. Loh saya diutus oleh sinode. Ya udah lu pakai sinode dulu aja. Gitu aja. Untuk ngerampok atau untuk apa tahu. Gitu tuh. Itu. Bukan Tuhan.
Kamu hanya bisa diutus kalau kamu, kita, udah tahu, udah terima kebenaran hati Tuhan yang mau mengampuni semua orang, termasuk kita, dan setelah diampuni mau memberkati semua orang. Baru nomor 3-nya on. Benar ya? Makanya modalnya murid untuk melakukan 3 adalah 1 dan 2. Waktu you, kau bisa ngerti. Tuhan berkati, mau mengampuni semua orang. Dan mau berkati setelah diampuni orang itu semua. You bisa maju. Dan kenapa? Pada waktu you bisa udah tahu itu, you udah terima hati Tuhan itu, you bisa sampaikan hati Tuhan yang sama kepada orang lain. Kalau belum terima hati Tuhan itu, lu mau nyampein apa? Hatimu. Hati teologi. Kalau lu belum terima hati itu, kamu mau nyampein apa? Pada waktu kamu menerima hati itu, baru kamu bisa nyampein hati Tuhan tadi. Dan rencana dan kuasa Tuhan ngikutin hati Tuhan itu. Makanya mujizat terjadi, berkat terjadi. Itu urutannya. Ya. Kalau nggak punya hati Tuhan, no, you cannot. Murid nggak ngutus murid loh. Yang ngutus Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang ngutus Tuhan loh kepada murid. Bukannya murid ngutusin murid. Murid disuruh ngajar. Murid. Bukan ngutus. Jadi kalau dia bilang dia ngutus murid, dia disuruh itu. Enggak. Yang ngutus Tuhan. Murid Kristus, ya, diutus Tuhan, ya, diutus sama Kristus. Bukannya murid ngurusin murid. Apa murid tuh ngajar murid? Tahu saya, nggak murid suruh pergi, murid lain nggak ada. Jadi begitu aja udah kelihatan tuh nabi palsu atau agamawi palsu. Kayak tentara gitu loh Pak. Itu tuh jenderalnya yang bikin program. Kita belajar dari murid, murid belajar ngajarin murid gitu. Makanya dari situ aja udah kelihatan tuh Pak. Itu tuh palsu. Itu palsu. Makanya saya, aduh ampun deh. Agamawi itu kelihatan hitamnya gitu sebenarnya. Kalau lihat tuh gampang lihatnya. Yang saya nggak tahu persis mereka neraka apa enggak gitu aja. Karena gue nggak tahu. Deket-deket sama iya, tapi saya nggak tahu. Jadi Tuhan tuh hatinya begini, ya, mau memberkati semua orang lain. Jadi sebetulnya tuh ya, makanya hendak kalau yang ngutus tuh Tuhan. Jadi itu bukan perintah pendeta, bukan perintah sinode, ya, langsung perintah Yesus. Kalau saya Yesus lebih tinggi dari pendeta, lebih tinggi dari sinode. Gitu toh? Yohanes 15 ayat 12 itu perintah Yesus. Hendaklah kau saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Gak ada lagi deh. Pokoknya lu mau ngomong apa, pendeta, lu siapa ya? Lu di atas Yesus atau enggak? Ngomong. Yesusnya apa bilang, hendaklah kau saling, hendaklah Dewi saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Itu apa perintah Yesus ya? Kalau saya dengerin Yesus tuh, saya terus terang, kalau saya suruh pilih dengerin Yesus atau dengerin pendeta, you tahu jawaban saya toh? Hendaklah. Jadi kalau bahasa Indonesia hendak apa? Hendaklah tuh kayak himbauan gitu, lo tau gak? Ngerti gak? Itu aja, jangan kemana-mana. Makanya kalau di Bible tuh begitu. Ini perintahnya Yesus loh, 2 kali diulangin lagi, 13 dan 13. Yesus sendiri yang ngomong. Kalau saya suruh dengerin perintah Yesus sama perintah PhD teologi ya, saya ngapain sih milihin yang kayak gituan? Milih Yesus aja gampang loh. Gampang ya? Nggak berat dari Yesus tuh. Kalau dari manusia tuh Pak Yonas ya, Pak Yonas akan dikasih beban yang berat. Itu nggak ada loh. Marilah engkau, ini Yesus ya, bukan pendeta loh. Ya, kalau pendeta sukanya kasih beban, berdoa.
Ya, berdoa Pak Kris. Berdoa, buat puasa. Nyumbang, bayar. Perpuluhan, bayar lagi. Buah sulung, bayar lagi. Itu dikasih begitu. Ngerti ya? Puasa, ayo. Mau ke Israel, ikut. Tuh, begitu. Mau beli menara doa, nyumbang. Mau bangun. Terus itu apa? Mau bangun, ayo perang keliling dulu. Doa 7 kali. Tuh, ada bukit doa. Ayo, doa, pakai. Tuh begitu, dikasih beban semua. Kalau Kristus, marilah engkau yang letih lesu dan berada, datanglah kepadaku. Dikasih, aku akan memberikan kelegaan. Dikasihnya kelegaan. Makanya panggilan perintah Kristus ke Dewi, hendaklah kau saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Enteng, gitu loh. Kalau kamu nggak bisa, ya nggak apa-apa. Yang bisa siapa? Begitu. Kalau dari gereja, agamawi itu agamawi itu. Atau nabi palsu, agamawi mesti mending loh. Kalau nabi palsu masuk neraka dia. Begitu loh. Karena ada yang begini loh Pak. Kalau disuruh doa semalam suntuk mesti mending loh. Kalau disuruh perpuluhan terus perpuluhannya masuk kantong itu masuk neraka loh. Ada dua lain loh Pak. Enggak penjara. Neraka. Serius loh Pak. Itu yuk lihat tanda-tandanya. Tandanya, makanya gini ya, tandanya agamawi adalah lahiriah. Kedua, bentuknya beban. Beli kembang. Tuh. Beli sesajen. Berat semuanya. Lahiriah. Ya, berat dan berat. Kalau nabi palsu, ujung-ujungnya UUD. Gue kasih tau lu, nabi palsu ujungnya diskon yang ngawur. Duit. Ya. Yang ngerti ya? Kalau nabi palsu ujungnya begini, Pak. Ya, jadi itu ya, nabi palsu pakai jualan nubuat dapat duit seperti Bileam atau Belam, Bileam bahasa Indonesia ya. Jual nubuatan untuk masuk kantong. Jual orang melakukan korban ya atau perpuluhan atau korban seperti Hofni Pinias tapi ambil sebagian masuk kantong. Ini neraka semua nih Pak. Ini neraka ya. Ya. Makanya Hofni Pinias mati dan kehilangan janji Tuhan. Kalau kehilangan tabur perjanjiannya hilang, kan kehilangan janji Tuhan dan mati. Kalau mati dan kehilangan janji Tuhan itu apa artinya? Neraka. Tuh ya. Judas jualan Kristus, cow Yesus untuk cow Yesus kalau bahasa Chinese, cow itu kerja. Chosen I itu kerja. Dagang Yesus untuk dapat duit. Bahasa Chinese kurang ajar. Chosen I itu dagang. Cow Yesus tuh dagang Yesus atau untuk dapat uang. Bener Pak? Itu kayak Judas Iskariot 30 berapa? 30 perak. Masuk neraka, ya. Atau jual burung merpati, jual Roh Kudus. Jual yang diusir dari Bait Allah. Kalau diusir dari Bait Allah artinya masuk ke neraka. Gampang dong. Ada lagi jual minyak urapan palsu. Itu gadis bodoh beli. Kalau minyaknya palsu berarti nabinya palsu, dapat duit loh. N juga tuh, ya. Ada lagi apa lagi ya? Jual firman. Ya, nakutin. Condemnation hukum Taurat. Kayak Jezebel. Supaya Nabot dimatiin, kemudian hartanya diambil. Jadi dia jualan hukum Taurat, nakut-nakutin. Neraka ya. Ya. Apa lagi yang peluang? Jualan murid Kristus. Lu jangan main-main. Nanti lu bisa dijual juga lu. Delilah. Samson, murid Tuhan. Dijual. Itu nabi palsu, semua dijual. Firman, Tuhan, urapan, Roh Kudus, Tuhan Yesus,
murid, apalagi ya? Tadi pokoknya dijual semua tuh loh. Tangkap ya? Itu neraka. Jangan deket-deket. Nanti ini apa? Ketularan. Ya, jangan. Kalau bilang keluar dari situ, jangan. Nanti gue burung gitu mau digituin. Iya lo bener lo, di wahyu lo. Keluar kamu dari situ. Hah? Itu lu kepada si Lot. Ayo cepat keluar lu. Kan begitu dari Sodom Gomora. Gue mau habisin semuanya. Kan begitu. Ayo cepet-cepet. Saya tahan nih. Begitu, kan begitu. Itu kayak begitu. Ya. Jadi itu yang kalau yang agamawi itu lahiriah. Physical. Bangun mesbah pakai batu bata. Persis seperti Baal yang di Karmel. Bikin mesbah pakai pikiran manusia. Kalau Elia bikin mesbahnya dari batu alam. Ya, itu beda. Itu lahiriah. Ya, itu mesbahnya tuh. Kalau sekarang batu bata mesti pakai nggak Pak? Mesti pakai ya. Mungkin pakai beton lebih banyak ya. Beton sama bendera doa tinggi gitu gede gitu. Nah itu. Terus bikin taman-taman dewa di tempat-tempat dikultuskan tuh. Terus itu tadi tuh lahiriahnya banyak tuh. Bikin bukit doa terus semalam suntuk tinggal di situ tidur di gua-gua itu. Kan sebetulnya tadi tuh baca nggak tidur di gua-gua. Itu ngapain? Hah? Ya, begitu. Terus tadi tuh itu kayak begitu tuh. Banyak lahiriah tuh. Terus dia disebutnya tuh ini agama ini Nabi. Dia makan babi. Najis loh. Tahu nggak apa tuh? Najis, barang najis itu apa? Lu jemaat kasih ke persembahan atau perpuluhan ke Tuhan, tapi melalui peraturan gereja masuk ke kantong sebagian. Yang dikasih, jadi dia menggantikan Tuhan. Menggantikan sebagian Tuhan gitu loh. Nah itu jadi dia berhala. Itu disebut makan persembahan berhala. Najis jadinya. Yang bikin najis dia. Berhalanya dia. Yang dia makan dia. Kan jadi pemberian itu kan jadi najis. Bukan jemaatnya salah loh. Karena dialihkan gitu toh. Menggantikan Tuhan toh. Dia bukan Tuhan toh. Bukan Tuhan toh. Oh, bukan. Oke. Dia bukan Tuhan. Menggantikan Tuhan. Najis. Terus dimakan sendiri. Tuh. Disebut makan kepala dari babi gitu. Dari najis itu begitu maksudnya. Kalau dia makan babi nggak apa-apa. Tapi itunya tuh babi najis tuh gitu. Ya, makan duitnya itu. Jemaat. Oh, itu lebih palsu tuh. Ya, itu kayak gitu-gitu. Ya, jadi ngerti ya. Kalau aliran doktrin itu banyak tuh. Yang paling bahaya yang tadi ya. Yang kemakmuran sama yang bayar harga kemakmuran kayak gitu-gitu tuh. Sama tukang ramal. Nih, lalu slide berikutnya kejadian 21 nih ya. Diselesaikannya lagi temui sekarang kita hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan dibuatnya berarti. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Jadi dari awal, sebelum kamu lahir, sebelum kamu berdosa, sebelum saya lahir berdosa, sebelum ada dalam Hawa, rencana Tuhan menguduskan tuh. Yuk tahu nggak kata menguduskan tuh apa? Menyucikan. Sebelum berdosa Tuhan rencananya. Jadi jangan hati Tuhan memang mau mengampuni semua dosa sebelum ada dosa. Waktu Adam dan Hawa berdosa, makan pengetahuan baik dan jahat, Tuhan jalan-jalan, mana Adam dan Hawa? Aku takut, gitu toh. Oh kamu makan toh, gak diinget. Makan pengetahuan baik dan jahat itu gak diinget. Karena Tuhan menguduskan, mau mengampuni. Jadi sebetulnya yang ingat kamu berdosa itu siapa? Ya kamu sendiri. Dari awal Adam dan Hawa berdosa Tuhannya gak ingat. Waktu Adam dan Hawa bilang, saya takut. Oh, kamu makan loh. Gitu loh. Ini gak Dewi? Bible-nya. Jangan hitung dari awal. Makanya orang tuh masuk ke neraka, itu karena satu, menolak kasih Tuhan yang disampaikan melalui Kristus. Menolak kasih Tuhan. Itu aja. Satu aja. Makanya kalau di surat Yohanes, ada Petrus ya, ada dosa yang membawa kematian dan ada dosa yang tidak membawa kematian.
Yang membawa kematian itu menolak kasih Tuhan. Itu aja. You terima itu, menerima kasih Tuhan, ya udah selesai. Ya. Oke. Jadi sejak awal penciptaan Tuhan memberkati dan menguduskan. Itu dari awal toh. Hati Tuhan toh. Kalau you terima ini, dari awal Tuhan mau menguduskan semua orang. Melayani jadi gampang loh. Bukan mau lu. Gak bergantung pada kehendakmu toh. Bergantung pada hati dan kehendak Tuhan loh. Terus berikut Tuhan mau memberkati. Pada waktu you berdoa, you gampang toh. Bukan kehendakmu. Kamu cuma ngaminin toh. Hati dan kehendak Tuhan. Itu modalmu jadi murid. Bukan kamu jadi ibu, Ciki, anak. Lebih dalam. Tuhan mengasihi Ciki. Lain toh. Melalui kamu dan lain. Tapi yang lain toh. Tuh. Lebih tinggi. Kalau kamu kan filio. Kalau itu kan agapa. Gitu loh. Dari Tuhannya. Ya. Oke ya. Itu supaya kamu jadi murid. Karena saya tuh bukan apa. Dari rencana Tuhan bukan hanya sekedar juru selamat percaya. Jadi murid. Mempelai murid. Jadi murid. Supaya kamu bisa berkati keluargamu. Semua orang punya belas kasihan kemana-mana. Gampang memberkati orang. Cuman pakai belas kasihan. Pakai hati. Ya. Lalu berikutnya. Nih ya. Jadi Tuhan dari awal mengampuni, menguduskan, dan memberkati sejak awal. Tanyanya siapa manusia mau menerima nggak? Kamu cuma yes or no. Dari awal Tuhannya begini. Ya. Lalu berikutnya ini loh. Ya. Di 1 Korintus 13 ayat 5. Sifat dari kasih, sifat dari hati Tuhan. Ia tidak melakukan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itu Tuhan. Tuhan mau ampuni dan mau berkati. Orangnya mau nggak? Kalau nggak mau, nggak maksa tuh. Kalau orangnya nggak mau, dengan akibat orang itu ke neraka, ya sudah. Gitu. Ngerti nggak? Karena kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi sebesar-besarnya kasih Tuhan ke manusia, tapi kalau manusia itu menolak, ya masuk neraka, ya sudah. Dia nggak paksa. Sebesar-besarnya kasih Tuhan, sahabat nabi palsu mesti mengasihi. Tapi kalau nabi palsunya itu memang mau ngikutin Lucifer, ya toh, secara nggak sadar, menolak kasih Tuhan, bahkan menjadi seperti Tuhan dengan jualan-jualan produk yang dicap milik buatan Tuhan, ya sudah, neraka. Demi kasih, Tuhan nggak akan stop tuh. Ngerti nggak? Kalau di neraka butuh real estate yang gede, ya dikasih juga Tuhan. Iya. Awalnya nggak ada loh penciptaan neraka. Tapi sekarang di neraka banyak banget ya nantinya. Yang ada tempat tuh. Ya, karena Tuhan begitu. Karena di surga nggak bisa. Dia nggak paksa. Surga bukan penjara. Di surga nggak ada nabi palsu. So be it. Tahu ya, so be it. Ya udah, gitu loh. Bukan Tuhannya yang suka menghukum. Kasih nggak maksa. Nolak kasih Tuhan, nolak kerajaan surga, nolak Tuhan di surga, ya sudah, gitu loh. Berikutnya, nih ya, hanya satu hal yang membuat manusia tidak diberkati dan tidak diampuni dosanya sehingga menolak kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang pertama itu adalah compassion ya, bukan grace. Grace yang kedua, compassion, belas kasihan, pengampunan. Ya. Dalam compassion itu dia berikan pengampunan. Pertama itu dulu, baru kamu dilayakkan kerajaan surga. Ya. Lalu Yohanes 8 ayat 34. Ya, anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi hanya yang sudah dimerdekakan dari dosa, karena udah menerima kasih Tuhan, pohon kehidupan itu, dibenarkan tinggal. Tinggal itu artinya tinggal, nggak keluar masuk. Tinggal. Untuk diberkati. Ya. Kita tinggal.
Oke. Nah, kalau udah tinggal boleh ajak temen diberkatin. Itu bisa memberkati. Karena ambil dari kulkas kasih orang lain itu bisa tuh. Kasih Tuhan. Ya. Lalu berikutnya, ya, hanya yang sudah tidak terduduk lagi, karena telah menerima kebenaran yang dapat mendekati Tuhan atau tinggal di rumah Tuhan selalu diberkati. Selalu diberkati. Apa aja yang kamu minta kamu dikasih. Ini begitu begitu. Yang paling happy kalau laki istrinya, terus anaknya. Kalau itu, kalau keluarga dah, teman apa. Dan you pakai ini ya, you pakai ini untuk kalau ngadepin keluarga, ngadepin apa yang butuh, semua pakai ini. Tuhan mengasihi mereka, kamu menerima hati Tuhan, kamu bisa bisa memberkati mereka. Pakainya bukan, oh ini anak ini lucu ya, cantik, itu nggak begitu loh. Belas kasihan, compassion. I have mercy, on whom I have mercy. I have compassion, in whom I have compassion. Itu belas kasihan ya. Kalau mau memberkati orang lain, kamu harus belas kasihan. Belas kasihan. Ya. Bukannya, oh ini cantik, ini handsome, ini jago, ini aduh, bukan karena itu loh. Belas kasihan. Kayak bapak ke anak, ibu ke baby. Yuk pakai belas kasihan. Dan itu, kalau itu pun kamu diberi kemampuan, dan kalau itu kamu bisa minta Tuhan. Karena jangan kira gampang. Acuh kepada orang lain lebih gampang, James, daripada belas kasihan kepada orang lain. Biarpun Pak, di dalam budaya Batak, tobing saling nanggung beban, kira gampang ya? Hatinya. Peraturannya gampang, hatinya kan susah. Tapi kalau you mau, you pakai belas kasihan, you bisa berkati. Mau yang tobing, mau yang apa juga boleh. Bisa. Kasih. Tapi itu bisa itu saya bilang tadi dimakan. Coba hitung. Si Tony itu, Tana, coba hitungin. Suruh dia bikin list, berapa orang yang dia bisa belas kasihani. Listnya tertutup aja, tapi nomor aja. 30 orang ada nggak? 60? Makanya kan Tuhan bilang, ini apa? Buahnya tuh ada yang 30, 60 atau 100. 30 gue percaya loh, itu keluarga. 60 lu stretching loh. 100 lu cobain lu, coba bikin list lu satu nama lo. Tapi kalau kamu mau, jadi gini ya, ini sama Tuhan ya. Kalau ada orang ya yang you tahu itu kan kehendak Tuhan, tapi you nggak bisa belas kasihan, hatimu nggak bisa, minta Tuhan. Itu yang ya itu artinya minta Tuhan. Dewi, belas kasihan ke orang lain, acuh gampang loh. Belas kasihan ke orang lain nggak gampang. Misalnya temen you bilang minta doa, you nggak ada belas kasihan ke dia, you minta dulu. Belas kasihan dari Tuhan untuk orang itu apa? Itu yang di Petrus Tuhan bilang kakinya kerelaan hati untuk melayani mesti dibasuh sama Yesus. Pada Petrus bilang semua badan aja. Oh enggak, badan udah bersih. Yang ini loh. Kalau enggak ada ini, enggak saya tolong, you juga nggak bisa loh melayani. Itu loh, itu. You jangan kira karena you hanya bisa melayani hanya dengan belas kasihan kamu kepada orang lain. Filio, belas kasihanmu. Jangan kira kamu punya. Beberapa orang kamu punya, anakmu segala. Udah dikasih Tuhan. Banyak orang nggak bisa loh. Kalau pada waktu itu, minta dari Tuhan. Yang kira, belas kasihan aja nggak bisa loh manusia loh. Kalau Tony bilang 30, gue mesti percaya, tapi gue ragu. Tapi 30, gue percaya. Tapi bikin list baru ini. Kalau 60, wah, 60 tuh berat loh. 100 orang kamu belas kasihan. Wih, cobain lo. Kalau 100 orang acuh, gue percaya. 100 orang belas kasihan, susah loh Bu. Itu, tapi Tuhan bilang, itu, even that, mesti diurapi Tuhan. Tapi yuk pakai itu, bisa. Kalau Tuhan, dikasih loh.
Oh, belas kasihan cuma hati, Pak. Jangan pakai tenaga. Jangan pakai itu. Jangan pakai itu, Pak. Kalau belas kasihan tuh ya, yuk begini, Tuhan yang kerja. Jadi itu nanti ya tahu deposito kan segala macam. Saya nggak bilang yes, nggak bilang no, tapi gimana? Itu kan mesti di dalam. Tapi jangan you andalkan belas kasihan Tuhan melalui Pak Yonas, melalui belas kasihan Pak Yonas yang diberikan Tuhan. Deposito secondary loh, Pak. Biar Tuhan yang kerja. Nah, enggak, deposito tuh kayak jangan jadi jangan utamanya. Susah loh. Jadinya tuh ya makanya kayak si Petrus, emas dan perak tidak punya. Dia nggak mengandalkan agapau, belas kasihan Tuhan di Petrus yang begitu udah ada. Kemudian dia punya belas kasihan filio ke orang itu. Bukan agapau Petrusnya, filio. Tapi yang dia sampaikan agapau Tuhan. Ngerti ya? Itu yang bekerja. Karena deposito you bisa habis. Karena ininya dan belum tentu bisa menyelesaikan masalah. Tapi agapau Tuhan, kasih Tuhan, hati Tuhan, enggak. Nah itu memang nanti you mesti praktek deh. Kecap dan dilihatlah. You cobain ya. You minta belas kasihan Tuhan. Karena nggak gampang ya. Tony bilang 30 dia hebat lah. Gue percaya dia teman sih. Ya. Itu dia bisa gitu. Kalau you nggak bisa kayak Tony dan ada lagi orang misalnya butuhnya lebih, you pengen dia tahu tapi you nggak punya hati, nggak apa-apa. You minta dulu dari Tuhan mengurapimu, memberikan hati. Nanti supaya keluar. Nanti kamu bisa. Pada waktu kamu udah belas kasihan, kamu tunggu. Nah, mau bantuin duit dikit atau enggak itu enggak ada urusan lah. You lihat Tuhan yang kerja. Oh lama loh, bukan lama ya. Itu bukan 1 detik, 2 detik, 3 detik gitu ya, menit itu bisa. Karena itu kan di orang lain loh, bukan di lu, di orang lain loh. Itu Tuhannya yang harus mikir, Tuhannya yang pakai kuasa untuk merubah loh. Nggak instan itu. Hah? Ya, bisa cepat, bisa lama loh, bisa bulanan loh. Tapi dia lihat. Nanti pada waktu orang itu udah berubah atau gimana baru ngerti Tuhan lu hebat loh. Pakai itu. Itu jadi murid tuh. Waktu you lihat, James, waktu you diberkati segala you happy, oke, one thing. Pada waktu you lihat anakmu diberkati, anakmu happy, anakmu sukses, baru lebih lain toh. Apalagi kamu lihat orang lain di sekelilingmu karena kamu punya hati, orang lain diberkati. Nah, lu baru ngerti itu. Itu murid Tuhan. Tuhannya hebat. Dan dia bikin kamu jadi hebat. Itu baru lu, melenggong lu. Waktu kelilingmu diberkati. Kalau kamu diberkati, itu kamu udah melenggong. Orang lain diberkati karena kamu dikelilingi. Habis itu terus. Baru, Tony 30, gue mau 60 dah gitu. Modalnya benar dengkul, Pak. Modalnya cuma pakai hati loh. Itu begitu. Iya ya. Cuma benar loh. Saya bilangin. Pakai hati toh. Apa? Makanya mesti minta hati Tuhan untuk bisa belas kasihan ke orang itu. Kalau enggak, lu bilangin aja loh. Lu cobain deh, lu praktek deh, lu gue bilangin deh. Lu cobain deh, lu praktek deh, lu gue bilangin lu. Ada yang gampang, ada yang enggak. Gue bilangin. Ya kira gampang ya. Gampang loh, sebenarnya nggak korban loh, ini kayak gini. Cobain tapi hatimu untuk mengasihi, untuk belas kasihan ke orang lain. Enggak, lu gila lu. Lu kira kayak orang puasa lu, enggak. Ya. Jadi begitu ya. Ini benar nih. Dan you understand, pada waktu dulu baru kamu murid. Dan you understand, setelah you cicipi, you bisa asal kamu memperbolehkan hatimu dirubah Tuhan. Bisa berkati semua orang. Ya cuma semua orang berat ya. 30, 60, 100 gitu. Tapi mesti bener loh. Lu gak bisa bilang, oh saya berkati seluruh Indonesia. Gak bisa. Lu mesti ada compassion, belas kasihan ke Indonesianya atau ke ininya. Baru bisa lu. Kalau gak mau. Jadi bukan kayak doa syafaat. Gak gitu loh.
Benar, saya bilang. Ya, ini saya ajarin loh. Ini udah praktek Pak, bisa ngomong. Kalau nggak praktek Pak, nggak berani ngomong. Gue mah udah praktek, tapi ya belum 30 aja gue mesti stretching, jujur aja. Baru saya ngormat. Aduh 30 aja gue, apalagi 100 loh. Bener, saya bilangin. Oke lah, lalu berikutnya. Dosa artinya adalah menolak kasih Tuhan atau buah dari pohon dan bermilih bergantung pada pengetahuan baik dan jahat. Itu menolak. Ya. Merdeka adalah kita mau menerima kebenaran hati Tuhan yang mau mengampuni semua dosa kita dan mau memberkati semua orang dengan berkat. Keadilan Tuhan. Ini saya kasih tahu ya, kalau you udah terima ini, you akan mengampunin orang lain gampang. Saya nggak preaching. Kamu ngampuni. Forgive. You tahu nggak? You terima keadilan Tuhan yang mau ngampuni dan sudah ngampuni semua dosa orang, udah diampuni. Tinggal lu mau ikut Kristus di surga atau enggak, gitu aja toh, ya. You punya hati ini, you udah nerima hati ini dari Tuhan, mengampuni, melupakan gampang. You cobain aja, tanpa ngerti firman itu. To forgive become easy. Nggak hitung-hitungan. Kalau you masih hitung-hitungan, nggak usah, lu tertuduh saya. You Tuhan di depan. Dan ini, ajar Tuhan hatimu. Keadilan Tuhan. Ini cuma keadilan Tuhan loh. Di dunia nggak ada. Adanya di rumah tangga sama di Tuhan. Nana anak satu pintar, satu kurang pintar, semua diberkati toh sama Nana. Nah itu keadilan Tuhan adanya cuma di Tuhan sama di rumah tangga. Di dunia nggak ada lu. Di dunia lu salah digebuk atau ini benar diberkati. Di gereja juga agama begitu toh. Cuman adanya di Tuhan, Bapa dan orang tua. You got this. You akan gampang mengampuni. Hati lu akan nggak panas sama orang. Orang salah ya. Lu panasnya sama agamawi, dah, gue kasih tahu aja. Tapi sama orang lain salah nggak? Agamawi bawa kematian sih. Soalnya bukan panas karena benci mereka sih enggak. Tapi gemes dengan bawa kematian tadi itu. Ampunilah kesalahan kami, ya, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Karena di dalam Yahudi, an eye for an eye. Adanya salah bayar dendam. Israel kayak gitu. Atau yang mendingan dari Yahudi. Orang bersalah kalau kasih hadiah atau berbuat baik kepada yang dizalimi atau disalahi, dia ampunin. Itu ada tergantung rabinya. Ada yang bilang ampuni, ada yang bilang ampuni separuh, gua nggak tahu loh. Yang ada di Yahudi, yang atau tidak dalam Yahudi, mengampuni tanpa syarat, tidak ada. Nggak ada. Balas dendam ada. Kalau dikasih perbuatan baik, netting. Atau setengah netting atau netting, hitung-hitungan. Itu adanya itu. Tidak ada pengampun. Makanya, ampunilah kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Karena, ya toh, kalau dia masih tidak bisa mengampuni seperti Yahudi, ya toh, mereka masih hamba dosa. Karena nggak bisa ngampuni tanpa syarat. Itu makanya ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni gitu. Dia mau lepasin tuh budaya Judaism atau yang an eye for an eye. Hukum Taurat juga nggak bisa ngampunin loh, tau nggak? Adanya masukin orang ke neraka aja tuh. Gitu. Ini ya. Makanya kalau sama orang Yahudi, ya, kalau dia ada salah, bayiin dia, kasih hadiah kayak apa gitu. Seperti Abraham sama siapa tuh pakai hadiah gitu. Itu begitu. Jadi di dalam Yahudi, kalau orang itu salah, ya,
orang itu mesti dibales sama yang buat salah. Apa yang dizalimin. Kecuali yang buat salah itu kasih hadiah. Nah, itu tergantung tafsiran dari Rabi Yahudi. Ampunin separuh, ampunin setengah atau gimana. Gila tuh mereka tuh. Makanya itu. Makanya ampunilah mereka seperti kami sudah mengampuni. Artinya begini. Ampunilah kami karena kami udah nggak ikut ajaran Judaism yang edan. Gitu loh. Kadang-kadang itu begitu tuh kalau waktu Bapak kami itu. Seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Itu kalau buat translate itu, ampuni kami karena kita udah nggak mau ikut ajaran Judaism yang gila. Gitu loh. Itu ngerti nggak? Nangkap nggak? Itu maksudnya tuh doa Bapak kami. Konteksnya itu. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Artinya, Tuhan, ini ada penuduh, ada nabi palsu, segala macam. Tuhan yang hadepin. Itu kayak itu tadi. Ini ya, berikanlah kami makanan secukupnya. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya apa? Tuhan yang kasih saya makan. Gitu loh. Seperti secukupnya itu menurut siapa? Menurut siapa? Iya, menurut Tuhan. Secukupnya menurut Tuhan tuh seberapa? 3. Iya, lu pintar. Lihat dong, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yang kasih yang nentuin toh. Secukupnya toh. Secukupnya Tuhan apa? Ya kerajaan surga, semua aja dikasih. Kayak ibu aja sama anaknya, kamu saya makan secukupnya. Itu di meja. Yang di kulkas nggak boleh, di belakang di gudang nggak boleh ambil. Iya toh? Lu tahu nggak? Jadi itu begitu kan, satu itu kan begitu. Jadi ampuni kami Tuhan mau mengampuni semua dosa, ya toh. Berkat kerajaan surga, lepaskan dari yang jahat, itu dari nabi palsu kami. Karena kalau yang punya kerajaan, kerajaan surga balik, kuasa dan kemuliaan, ya. Untuk itu bawa Bapak kami. Lalu berikutnya, nih ya kelemahan dari para penggemar teologi. Kasihan loh, ya. Mereka di sini pada ada yang suka nggak? Budu-budu, nggak suka. Nah ini suka. Siapa yang suka? Lina suka. Kodita nggak suka lah. Ya, mereka suka ilmu tafsir. Ini bahaya. Di teologi yang kalau ada New Testament tadi sejarah perjanjian lama, sejarah perjanjian baru, baca Matius, Markus, nggak apa-apa. Hermeneutika yang paling yang paling takut. Ilmu khotbah pun ya sopan dan lain-lain sih nggak apa-apa lah. Ritual-ritual sakramen ya oke lah. Doktrin keselamatan ya sudahlah. Itu tapi sebenarnya kalau saya sih orang 3 ayat 16 itu ini loh hermeneutika ini loh pakai otak nafsirin ayat ini loh. Ini ajaran iblis tuh yang pertama. Iblis kan mentafsirkan firman Tuhan toh. Kamu nggak akan mati. Kamu makan pengetahuan baik jalan, pada waktu itu kamu jadi serupa Tuhan. Kan gitu toh. Itu kan guru besarnya itu hermeneutika. Lucifer. Ilmu tafsir. Ini kan gue tulis ilmu tafsir. Ya, ilmu tafsir itu hermeneutics. Ya. Bahasa Inggrisnya bahasa ini. Ya, karena mereka bergantung pada pengetahuan baik dan jahat. Sebetulnya. Yang benar adalah menerima hati Tuhan, baru kamu bisa mengerti ayat itu. Gitu loh. Kalau di dunia salahnya dibalik. Pakai otak, pakai tafsir untuk jalan ke Tuhan. Masuknya ke tempat lain, bukan ke Tuhan. Ya. Yang pertama yang ngajarin itu kan Lucifer. Si Hawa diajarin ilmu tafsir. Ya tuh. Mereka jadi hamba dosa dan belum merdeka. Oke? Jadi ada 2 tipe orang percaya, ini hampir kelar. Ya. Slide berikutnya. Ada orang percaya yang ada 2 tipe ya, yang belum menerima kebenaran dari Tuhan. Oke? Mereka yang ini masih terus berdosa, selamat ya. Karena tidak bergantung pada kasih dan hati Tuhan. Mereka masih hamba dosa. Hamba dosa artinya apa? Hamba ilmu tafsir, hamba pengetahuan baik dan jahat, hamba bagi
mendewakan pikiran mereka, otak mereka, gitu. Dan karena mereka akan terus merasa bersalah sesuai pengetahuan baik dan jahat yang menuduh mereka. Mereka tidak bisa tinggal di rumah Tuhan sebagai anak Tuhan. Pada waktu merasa bersalah keluar, waktu-waktu happy-happy masuk, gitu loh. Mereka tidak bisa menjadi murid Kristus karena belum mempunyai hati Tuhan. Ya. Nah, berikutnya, jangan ini kita nggak mau ya. Nah, ini benar. Orang percaya yang telah menerima kebenaran hati Tuhan yang adalah kasih. Mereka tidak lagi merasa berdosa, tidak lagi berdosa loh. Karena udah nggak dosa yang dihitung Tuhan tuh, yaitu yang menerima kasih tuh. Kalau yang menerima hati Tuhan, kasih Tuhan, yang mengampuni dan menghapus dosa, masih berdosa nggak? Nah iya, lu kan pintar, udah dihapus tuh. Kalau udah dihapus, berdosa nggak? Ya enggak, gitu. Bukan karenanya manusianya udah perfect. Karena dosa, Tuhan bilang, saya ampuni, saya hapus. Dosa, saya ampuni, saya hapus. Gitu loh. Tidak lagi berdosa. Makanya dibilang anak tidak lagi bisa berdosa. Gitu loh, kan di 1 Yohanes tuh. Itu. Kenapa? Ya karena udah dihapus dan diampuni. Dosa lagi, hapus ampuni. Gitu loh, karena bergantung pada Tuhan, hati Tuhan yang selalu mau mengampuni dan menghapus gitu. Tidak lagi berzina dengan pengetahuan baik dan jahat. Punya pengetahuan baik dan jahat, lebih pintar malah, tapi nggak diutamain gitu loh. Ya, tidak lagi merasa bersalah. Karena lo tahu kebenaran Tuhan mengatasi kesalahan mereka dan ini. Hatinya tenang. Mereka dapat tinggal di rumah Tuhan sebagai anak Tuhan untuk diberkati. Tinggal dan selalu diberkati. Ini mempelai. Nah, baru setelah ini mereka dapat menjadi murid Kristus karena mereka telah menerima hati Tuhan seperti Kristus. Kalau you belum terima hati Tuhan, mana bisa? You belum terima hati Tuhan yang mau memberkati orang lain dengan agapau Tuhan. Lu mau melayani apa? Ngerti nggak? Kalau you terima ini kuasamu. Karena kamu akan lain. Kayak saya ya. Cuman, oke, ada orang gitu. Oh, lu doain gua. Oke. Hati gua. Hati gua mesti belas kasihan dulu. Ya bener. Kan gua mesti minta tolong Tuhan dulu. Kira gampang. Orang kita gampang acuh. Ada orang gampang kita belas kasihan. Ada orang lain gak gampang loh. Nah kalau gue di sini, lu doain gua. Dalam hati gue, ya gue minta, gue dia, ya, makanya gue mesti ini dulu sama Tuhan, hatinya mesti benar dulu, hati saya, untuk belas kasihan dulu, bukan minta tolong. Kalau beres itu ada dosa, bukan hal itu, lu mesti apa, ngerti nggak? Kalau doain Dita gitu gampang lah, belas kasihan ke dia. Lu kalau orang yang banyak lu kan bingung gua. Itu mesti bener loh, serius. Tapi saya bilangin apa adanya loh. You mesti apa? Minta Tuhan itu dibasuh Tuhan tuh. Kakinya Petrus mesti dibasuh sama Tuhan. Kaki itu kan adalah melambangkan kerelaan hati. Ngerti nggak? Itu you mesti itu. Dewi kamu gitu loh. You mesti jangan kira gampang ya belas kasihan. You minta sama Tuhan dulu. Nanti you bisa. Baru on. Gitu loh. Itu caranya. Jadi bukan hatimu lagi. Memang kalau kamu nggak mampu, nggak apa-apa. Memang dibilang hati Tuhan kok. Minta dulu. Itu mesti. Ini saya kasih ajarin. Kalau ngadepin tertuduh, ingat ya. Tuhan yang ngadepin. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Gitu loh. Kendalikanlah orang-orang kejam. Tuhan yang di depan, kamu di belakang. Kamu ngadepin, saya takut nih. Takut gagal, takut tertuduh salah atau apa. Kamu di belakang. Saya nggak bisa ngampunin orang, saya sebel. Itu kamu di belakang, Tuhan di depan. Biar Tuhan yang hadapi masalahmu itu. Itu bener loh, fisiknya itu begitu. Kamu di belakang. Dia yang bawa kamu ke tanah perjanjian, lewat. Begitu dari segala, itu kan. Tapi kalau kamu nanti yang nomor 3 tuh, ya, untuk itu kan nomor 1, nomor 2. Nomor 1 kan hati Tuhan mau mengampuni semua dosa. Yang kedua kan Tuhan mau memberkati.
yang sudah diampuni dengan berkat kerajaan surga. Ya. Yang ketiga ini, kamu bisa memberkati siapapun juga hanya dengan belas kasihanmu. Minta dulu belas kasihan. Karena itu hati Tuhan. Hati lu belum tentu bisa. Tony hebat bisa 30. Lu itu enggak, tapi 30 itu bener loh. Makanya dia bilang ada buahnya dari 30, 60, 100 tuh loh. Kalau Pak Tobing mah butuh 100. Soalnya gue tahu di Batak, widih, paguyubannya mesti, itu nggak apa-apa, bisa Pak. Tapi bisa minta hati. Bisa minta hati. Bisa. Tapi jangan you. Mesti punya compassion dari hati Tuhan. Karena Tuhan mengasihi tak terhingga. Nggak apa-apa. Misalnya kalau saya orang dibatakin gitu, si Gerald tuh, udah nggak apa-apa Gerald, lu mau dibatakin. Tapi lu jangan tanggung sendiri lu jadi pisang sale lu. Lu minta itu hati Tuhan untuk berkati semua itu. Bisa. Bilang nggak apa-apa. Pakai itu nggak apa-apa. Itu cuma Tuhan yang mampu. Tapi itu betul. You bisa berkati 1000, begini. Bisa berkati 300, begini. Tuhan seneng. Untuk orang maunya tak terhingga kok. Ya, yang gede ya. Itu prakteknya kayak gitu. Have compassion. Ya, compassion. Tapi jangan usahain dengan tenaga sendiri. Nanti kamu balik agamawi. Minta Tuhan. Pan Tuhan kasih hati Tuhan. Hati Tuhan berkati semua orang. Lu kira lu bisa ya? Mengasihi semua orang, cobain aja. Cuma gampang. Nah itu minta Tuhan. Kata itu hati Tuhan tuh. Ya, nanti nggak? Nanti lu lihat. Miracle lu lihat. But then you see, you can make people sukses. You can make problem hilang. Lihat, semua waktu lo. Ini kayak gini berat lo. Karena masalah orang lain lo. Kalau kamu punya lebih cepat. Ini orang lain bisa 6 bulan, setahun, tapi you'll see ya, Tuhan move because of you. Karena kamu terima hatinya Tuhan yang belas kasihan. Ya, bukan yang ini imut-imut, ini cantik, nggak boleh, bukan itu loh. Yang compassion, mercy. Itu paling kayak orang ibu tuh melahirkan, gue kasihan sama bibi gue tuh, itu hati itu. Mercy. Sama mercy, compassion ya. Mercy. Baru grace-nya datang. Grace-nya Tuhan. Ya, itu yang ketiga. Saya benar ya, in the world hari ini yang jadi murid Tuhan, very few. Yang karena nggak punya hati Tuhan. Yang punya hati Tuhan itu nggak gampang. Dan nobody can perfect, nggak apa-apa. Tapi bisa 30, 60 gitu loh. Nanti keliling you diberkati. Semua anak lu, mau mana, membantu. Pokoknya yang mana, yang you have compassion. You punya, gitu. Kasihan. Makanya dapat 1, 2. You diampuni dan you diberkati juga. Wah, you kayak di atas dulu. Compassion tuh di atas ke bawah ya. Jadi kalau kamu sendiri masih tertuduh, lu nggak bisa loh. Karena lu mesti Tuhan bersihin dulu. Ya. Yang hati Tuhan yang pertama, Tuhan memberkati semua orang, termasuk semua dosamu. Dan Tuhan membawa kamu dari kerajaan surga itu, bawa kamu ke tempat yang tinggi. Dari tempat yang tinggi, kamu belas kasihan kepada yang di bawah. Keluargamu, anakmu, tetanggamu, temanmu, musuhmu, whatever. Itu ya, yang di bawah. Itu compassion. Dari atas ke bawah. Abraham ke Sodom Gomora. Atas ke bawah. Ini besok mau ascension day, Tuhan Yesus bilang begini. Waktu Tuhan Yesus naik di Efesus, dia membagi-bagikan gift. Waktu dia naik, dia membagi-bagikan hadiah. Jadi evangelis, pengajar, nabi, apa segala macam. Ada tak? Ingat ya ayat itu? Itu semua murid Tuhan. Waktu Tuhan Yesus naik ke atas, berarti dia naik ke atas toh? Ditinggikan Tuhan toh? Dia membagi-bagikan murid Tuhan. Ada yang jadi pengajar, ada yang jadi apa, segala macam. Murid Tuhannya di atas atau di bawah? Orang bumi apa dibagiin di bawah toh? Bagikannya Tuhan bagikan dari atas toh. Murid Tuhannya di mana?
Di atas turun ke bawah. Tapi dari atas toh. Iya. Dari atas. Perfect. Dari atas ke bawah. Murid Tuhan. Punya compassion ke bawah. Selalu begitu. You mesti di atas baru you bisa ke bawah. You understand? Itu namanya compassion. Kalau you masih menderita, merasa tertuduh, segala macam, you yang mesti dikasihani. Nggak apa-apa. Kalau you berbelas kasihan, itu kebalik. Kamu dari atas ke bawah. Nggak apa? Kalau dikasihani, kamu mesti di bawah. Nggak apa-apa. Tuhan akan bawa kamu ke atas. Kemudian kamu dikirim menjadi hadiah. Itu murid Tuhan. Yaitu bisa mengasihani yang di bawah. Yang lebih sulit dari kamu. Karena belum menerima kebenaran ini. You understand? Itu murid Tuhan. Seperti Abraham di Bukit Karmel. Seperti murid-murid Tuhan di tanah perjanjian. Itu yang agamawi lagi di laut. Water terapan di laut. Itu gede ya? Ya, nangkap apa? Itu hatinya. Gitu ya Dewi? Tanah perjanjian di atas. Ke bawah. Yang itu kamu belas kasihan. Seperti yang di Bahtera di atas. Ya, bawah. Karmel ke bawah. Kamu dikirim ke bawah. Meskipun kamu bersama mereka, kamu di atas posisi. Itu namanya mercy, belas kasihan. Ini benar loh, saya ngajarin jadi murid Tuhan. Powerful. But you have to know it right ya. Bukan imut-imut, bukan kamu terpesona, itu nggak bisa. Kamu udah atas ke bawah. Kamu dari privilege, karena telah menerima hati dan kerajaan surga, kamu kasihan orang lain. Ya, dan kamu bisa gerakan. Ini satu-satunya yang bisa menggerakkan Tuhan. God move with compassion, with His compassion. Kamu ngikutin compassion Tuhan, God move. Ya, oke, kita tutup ya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas segalanya. Kau sendiri adalah guru kami, Kau sendiri yang memberikan kami semua. Terima kasih Yesus. Rencana-Mu sungguh baik dan besar bagi kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.